Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya Nak ya di pembelajaran kimia. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah bergabung di Zoom hari ini. Nah, kemarin sebelum mid semester kita sudah bahas tentang review tentang sel volta dan korosi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita masih di bab 2 yaitu tentang elektrokimia yang kedua yaitu tentang sel elektrolisis. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Terlihat, Nak? Nah, maksudnya di sini elektrolisis ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang sel elektrolisis. Adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah menjelaskan prinsip kerja dari elektrolisis. Kemudian yang kedua, dapat menuliskan reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda dalam proses elektrolisis. Dan yang terakhir akan kita jelaskan tentang aplikasi elektrolisis di kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin kita udah bahas tentang sel volta. Ada perbedaan antara sel volta dengan sel elektrolisis. Nah, kalau sel volta itu adalah reaksi kimia yang spontan akan menghasilkan energi listrik. Itu ya, Nak ya. Namun berbeda dengan elektrolisis. Elektrolisis adalah energi listrik yang digunakan untuk mengaktifkan reaksi redoks yang tidak spontan. Nah, atau di sini ditulis adalah penguraian zat-zat kimia oleh arus listrik searah. Nah, atau biasanya kalau di praktikum kita gunakan itu baterai. Nah, ion-ion positif atau kation ke elektroda negatif atau katoda. Nah, kalau di sel volta itu kita buat katoda itu dia positif ya, atau kita singkat dengan kepan. Sedangkan untuk elektrolisis itu kita singkat dengan kenap. Apa tuh kenap? Katoda negatif, sedangkan anoda itu positif. Nah, sama seperti yang terjadi pada sel volta, dia kita gunakan singkatannya kerau ya. Masih ingat ya? Apa tuh kerau? Apa kemarin kerau, Nak? Katoda mengalami reaksi apa? Reaksi reduksi, sedangkan anoda mengalami reaksi oksidasi. Oke. Nah, untuk rangkaian dari elektrolisis, nih, ini ilustrasinya. Nanti kita praktikum kok, walaupun secara virtual ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini rangkaian sel elektrolisis pertama ada beker glass. Nah, beker glass ini kita masukkan sejumlah larutan. Nah, di sini elektrolisis bisa dua jenis yang kita bisa elektrolisis. Yang pertama adalah elektrolisis sebuah larutan. Nah, kemudian bisa juga kalian mengelektrolisis lelehan. Ada yang tahu nggak apa sih beda larutan dengan lelehan? Misalnya dikatakan larutan NaCl dengan lelehan NaCl. Apa yang membedakan dia? Ada yang tahu? Antara larutan NaCl dengan lelehan NaCl? Oke, sebelum ke situ deh. Larutan. Larutan itu terdiri dari apa, Nak? Zat penyusunnya. Pelarut dengan zat terlarut. Iya, pelarut dengan zat terlarut. Nah, pelarut itu kan umumnya air. Di larutan itu mengandung air, sedangkan di lelehan tidak. Ya, itu bedanya. Nah, kita lihat di sini. Jadi rangkaian elektrolisis adalah ada glass beaker, kemudian glass beaker itu diisi sejumlah larutan. Boleh larutan, boleh lelehan. Dalam hal ini dibuatnya adalah larutan. Nah, kemudian ada di sini kepingan logam yang bertindak sebagai anoda, dihubungkan kepada muatan positif pada baterai. Kemudian ada katoda yang dihubungkan pada muatan negatif di baterai. Nah, kalau rangkaiannya di sini elektron tetap mengalir dari anoda ke katoda. Kenapa dari anoda? Anodanya mengalami reaksi oksidasi. Kalau kalian masih ingat, reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang melepas atau menghasilkan elektron.
Karena reaksinya melepaskan elektron, sehingga dia elektronnya mengalir dari anoda menuju katoda. Nah, dari situlah nanti terjadi peruraian zat-zat kimia akibat adanya arus listrik searah atau yang digunakan biasanya baterai. Nah, elektroda ada dua jenis. Ada elektroda yang inert, artinya inert itu adalah elektroda yang tidak bereaksi. Nanti saya tunjukkan bagaimana perbedaannya. Dia tidak dapat bereaksi atau kita sebut dengan elektroda inert. Nah, elektroda inert hanya ada 3 jenis. Nah, sedangkan elektroda yang lain itu namanya elektroda tak inert atau elektroda yang dapat bereaksi. Biasanya logam-logam aktif. Oke. Dari yang saya jelaskan, ini skema pembedanya. Nah, kalau sel volta katodanya itu positif, kalau elektrolisis itu negatif. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, Nak ya. Nah, kalau untuk oksidasi reduksinya sama. Nah, ini ya. Udah bisa ya untuk membedakan antara sel volta dengan sel elektrolisis ya, Nak? Bisa? Insya Allah, Ma'am. Bisa. Oke, sekarang kita ke indikator yang kedua. Apa sih reaksi-reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda? Oke, kita bahas satu persatu. Nah, reaksi yang terjadi pada katoda itu bergantung pada jenis kation. Nah, ada yang tahu nggak kation itu apa? Kation itu muatannya apa, Nak? Ion positif. Kation. Iya, kation muatan positif. Atau reaksi di katoda bergantung pada muatan positif. Nah, kemudian misalnya kita contohkan ya. Contoh, ada larutan NaCl. Nah, larutan NaCl di sini, hal pertama yang kalian lakukan adalah mengionisasi. NaCl diionisasi menjadi apa, Nak? Ionisasi NaCl, apa ionisasinya? Na positif ditambah Cl negatif. Oke, kalau ditanya kation, ini kation. Kation adalah yang muatannya positif. Sedangkan Cl negatif adalah anion. Nah, untuk reaksi di katoda yang kita lihat adalah jenis kationnya. Lihat, ini kationnya. Nah, kalau kationnya adalah logam aktif, artinya logam aktif itu logam dari golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, dia yang tereduksi, tadi kan katoda mengalami reduksi ya, Nak. Yang tereduksi itu adalah air. Bisa ya dipahami ya. Nah, reduksi air ini reaksinya. Oke, kita lanjutkan ya, Nak ya. Tadi terputus jaringannya ya, Nak. Kita share lagi. Nah, lihat ya. Saya ulangin, kalau dia logamnya adalah logam aktif golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, itu yang tereduksi adalah air. Nah, reaksinya ini 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Ingat aja seperti ini, nah. Kalau reduksi, air menjadi OH negatif. Dia terjadi penurunan biloks. Nah, ini kalau yang di elektrolisis, tadi saya bilang, elektrolisis itu ada 2 jenis. Apa aja tadi yang di elektrolisis? Ada larutan, ada lelehan. Gitu ya, Nak? Kalau larutan tadi mengandung air, kalau lelehan tidak mengandung air. Nah, ini reduksi air hanya terjadi pada larutan. Nah, sedangkan kalau kationnya logam ini, logam aktif, namun yang dibuat yang di elektrolisis adalah jenis lelehan, misalnya lelehan NaCl. Lelehan NaCl tadi tidak mengandung air. Bisa dibedakan ya. Nah, kalau yang di kationnya adalah lelehan, logam aktif, maka reaksi yang terjadi pada katoda itu adalah reduksi logam itu sendiri.
Nah, lihat, misalnya Na plus ini lelehan NaCl. Na plus direduksi, gimana reaksinya, Nak? Na positif ditambah elektron menghasilkan Na. Benar kan ini reaksi reduksi, Nak? Dari mana kita tahu ini reaksi reduksi? Nih, positif 1 menghasilkan biloxnya di sini berapa Na, Nak? 0. Iya, benar ya reduksi? Bisa ya dibedakan, Nak? Kalau logamnya logam aktif, golongan 1A. Ada siapa aja golongan 1A? Ayo, masih ingat nggak? Libur, naik kuda, Rabu, Kamis, free. LI, NA, K, lupa ya, Nak ya? Kemudian golongan 2A ada siapa aja? BE, beli mangga, kasih 1000, baliknya ratusan. Oke, udah pada lupa ya, Nak ya? Udah berapa hari nggak live teaching aja? Ya, harus kalian ingat nih, golongan 1A, 2A. Kalau dia berupa larutan, maka yang direduksi adalah air. Kalau tadi berupa lelehan logam ini, yang direduksi adalah logam itu sendiri. Saya formulasikan seperti ini. N plus ditambah N elektron menghasilkan L. L di sini logam. Sampai di sini bisa, Nak? Bisa, Mem. Oke. Nah, kalau kationnya dari golongan lain, kecuali 1A, 2A, Al, dan Mn. Nah, saya tulis aja di sini ya, golongan 1A itu ada Li, Na, K, Rb, Fr. Nah, sedangkan 2A itu ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Itu ya. Bisa sampai sini aja. Nah, ini kalian ingat, kecuali ini 1A, 2A, Al, dan Mn, berarti misalnya ada siapa? Ada Fe, ada Cu, gitu ya. Ada Zn. Nah, kalau nanti kationnya dari jenis yang lain selain yang di atas ini, maka yang direduksi adalah logam itu sendiri. Sampai sini bisa dipahami, Nak? Bisa, Mem. Bisa ya. Nah, formulasinya Bisa, ini. Misalnya, yang direduksi adalah Fe2. Nah, berarti apa reaksinya? Fe2 plus, gitu ya. Fe2 ini kan menyatakan biloxnya ya, Nak. Ditambah 2 elektron menghasilkan Fe. Misalnya seperti itu. Oke, udah selesai reaksi yang ada di katoda. Sekarang kita ke reaksi yang ada di anoda. Nah, reaksi yang ada di anoda itu bergantung pada jenis elektroda. Ini ya, saya hapus. Dia bergantung pada jenis elektroda. Tadi di awal sempat saya bahas sedikit, ada 2 jenis elektroda. Masih ingat nggak tadi apa yang saya katakan? Ada elektroda yang inert dan ada elektroda yang tak inert. Nah, kalau elektroda inert, ini artinya elektroda yang tidak dapat bereaksi. Hanya ada 3 jenis logam yang termasuk ke dalam elektroda inert. Nah, ada platina atau PT, ada Au atau aurum atau emas, kemudian ada karbon. Nah, di soal biasanya karbon itu banyak bahasanya, biasanya disebut grafit. Grafit, karbon itu sama ya, Nak ya. Dia termasuk ke dalam elektroda yang inert. Nah, jika elektrodanya nanti di soal dikatakan adalah elektroda yang inert, maka kalian cek anionnya. Bisa ya dibuat kata kuncinya. Nah, kalau dia elektrodanya inert, langsung cek jenis anionnya. Nah, anion ada 2 jenis. Ada anion sisa asam oksi. Nah, biasanya sisa asam oksi ini adalah jenis-jenis anion yang mengandung oksigen. Misalnya SO42 negatif atau ion sulfat, ada NO3 negatif atau ion nitrat, ada PO4 atau ion fosfat. Ada banyak yang lainnya, Nak. Ada C2O42-, ada banyak yang lain. Namun semua anion yang mengandung oksigen termasuk ke dalam anion sisa asam oksi. Nah, jika anionnya nanti sisa asam oksi, maka yang dioksidasi, di anoda kan mengalami reaksi oksidasi ya, Nak. Yang dioksidasi adalah air.
Nah, air dioksidasi 2H2O dioksidasi menjadi 4H+. O2 ditambah 4 elektron. Ingatnya ini aja. Kalau reduksi air dihasilkan OH-. Kalau reduksi oksidasi air dihasilkan H positif. Nah, ini mau nggak mau harus kalian ingat. Nah, selesai ya di situ ya, Nak. Nah, kalau anionnya sisa asam ida atau anion lain, maka yang dioksidasi adalah anion itu sendiri. Nah, misalnya sisa asam ida itu ada dari golongan halogen, ada F, Cl, Br, dan I, atau bisa juga OH. Nah, kalau dia anionnya itu dari golongan halida, maka yang dioksidasi adalah anion itu sendiri. Nah, oksidasinya ini. Dari mana ini kita tahu oksidasi? Ini 0, minus 2 ya. Menjadi Cl2 berapa biloksnya, Nak? Cl2 di sini biloksnya berapa? 0. 0. Benar ya, ini mengalami oksidasi. Atau kalau saya formulasikan, dia menjadi seperti ini. X, N negatif, menghasilkan X2 ditambah N elektron. Atau ini bisa langsung aja kita buat 2. 2 min, E negatif. 2X min menghasilkan X2 ditambah 2 elektron. Gitu ya, apapun ini bisa diganti ini. Bisa dengan F, Cl, Br, atau I. Nah, kalau nanti anionnya adalah OH negatif, misalnya nanti yang di elektrolisis adalah larutan NaOH. Nah, berarti kan anionnya kan OH- ya, Nak. Maka reaksinya adalah oksidasi OH- itu sendiri. Reaksinya 4 OH- menghasilkan 2H2O ditambah O2 ditambah 4 elektron. Sampai sini bisa ya? Itu tadi kalau elektrodanya inert, yang kita lihat anionnya. Nah, bagaimana kalau elektrodanya tak inert? Kalau elektrodanya tak inert, langsung aja kalian lihat anodanya. Anodanya tak inert, misalnya siapa? Anoda yang lain, selain yang 3 ini. Ada biasanya tuh Fe, ada Cu, bisa juga Zn, seperti itu ya. Nah, kalau nanti elektrodanya tak inert, langsung saja kalian oksidasi adalah elektroda itu sendiri. Nah, formulasinya gini, oksidasi ya, M itu adalah logam, menghasilkan My+ ditambah Ye2. Misalnya, elektrodanya di sini kita misalkan adalah Fe3. Maka langsung saja kita oksidasi. Reaksi di anoda adalah oksidasi Fe3. Dari formulasi ini, bagaimana reaksi oksidasi Fe3, Nak? Fe menghasilkan Fe3, artinya biloksnya 3. Maka bagaimana, Nak? Fe menghasilkan, bisa nggak? Terdengar suara saya? Reaksi oksidasi Fe3. Fe menghasilkan Fe3 plus ditambah 3 elektron. Kenapa bingung? Dari sini M itu logam, maka logamnya kan Fe. Fe menghasilkan Fe3 plus, ini kan biloksnya 3. Ditambah 3 elektron. Benar kan ini reaksi oksidasi dari 0 ke positif 3. Oke, untuk reaksinya ini bisa dimengerti? Agar kita lanjutkan ke contoh soal. Bisa ya langsung ke contoh aja. Nah, kita lihat. Katanya ada elektrolisis larutan K2SO4 dengan elektroda grafit. Saya bilang tadi grafit itu sama dengan apa, Nak? Karbon. Karbon. Dia termasuk ke elektroda apa tadi, Nak? Inert. Pinter, inert. Nah, hal pertama yang kita lakukan tadi saya bilang diapain? Hal pertama yang dilakukan tadi saya bilang diapakan, Nak? Kita ionisasi. Nah, apa yang dielektrolisis? Larutan K2SO4. Maka ini kita ionisasi dulu. K2SO4. Apa ionisasinya, Nak? K2SO4. Ionisasi. Ada yang tahu? Ayo. Masa nggak tahu, Nak? Ionisasi. Lupa. Ayo, kalau nggak saya lanjutin deh. Kalau ionisasi aja lupa nih.
Ayo, ionisasi K2SO4 apa, Daeng? Ada siapa aja nih? Ada Daeng, ada Alfaisal, ada Dwi. Saya, Mem. Oke, Dwi, silakan Dwi. Ionisasi K2SO4. 2K plus ditambah SO4 min 2, Mem. Oke, ditambah SO4 2 min. Masih ada yang bingung, nah, untuk ionisasi? Caranya kita lihat di sini, nak. 2, ini kan menyatakan jumlah K ada 2. K itu golongan 1A. Golongan 1A muatannya berapa, nak? 1, Mem. Plus 1. Maka 2K plus 1. Artinya apa? Artinya di sini K-nya kan positif 2. Suatu senyawa itu kan harus 0 kan muatannya. Kalau K-nya positif 2, maka SO4-nya berapa? Minus 2. Bisa sampai sini, nak? Bisa ya? Oke, lihat. Maka kationnya siapa, Mutiara? Kationnya siapa, nak? 2K plus, Mem. Iya, ini adalah kation. Anionnya adalah SO4. Kita lihat. Tadi reaksi di katoda bergantung pada apa, nak? Bergantung pada jenis kation. Nah, kationnya adalah kation golongan berapa ini, Daeng? K itu kation golongan berapa, nak? 1A, Mem. Golongan 1A. Nah, dia larutan mengandung air. Tadi kalau dia larutan dan dia golongan 1A, 2A, Al dan Mn, siapa tadi yang direduksi di katoda? Air. Iya, atau air. Reaksinya apa tadi? 2H2O akan menghasilkan OH- tadi kan? 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH negatif. Oke, selesai reaksi yang ada di katoda. Nah, sekarang kita cari reaksi yang ada di anoda. Reaksi yang ada di anoda bergantung pada jenis apa tadi, nak? Elektroda. Elektrodanya adalah elektroda inert. Kalau dia elektrodanya inert, maka yang kita lihat adalah jenis anion. Anionnya ini anion apa? Anion sisa asam oksi. Kalau anion sisa asam oksi, dia mengandung oksigen. Maka di anoda adalah oksidasi air. Reaksinya adalah 2H2O menghasilkan 4H positif ditambah O2 ditambah 4 elektron. Sampai sini bisa? Nah, ini dasar ya, nak. Kalau kalian nggak bisa ini, besok nggak bisa kalian bahas tentang hukum Faraday. Karena ini dasarnya, jadi harus kuat dulu kalian dibuat reaksi elektrolisis ini. Oke, setelah ini sama seperti reaksi redoks. Kita harus setarakan elektronnya dengan cara mengeliminasi elektronnya. Maka bagaimana cara mengeliminasinya, nak? Elektron di katoda 2, elektron di anoda 4. Caranya 21. kita kali 21. Iya, kali 2 ini kali 1. Langsung aja ya. Maka H2O-nya ini 2 ditambah 1. Maka menjadi 4 ditambah 2. Maka menjadi 6 ya. 6H2O ditambah 4 elektron menghasilkan 2H2 ditambah 4H plus ditambah 4 OH- ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, elektronnya itu mati. Kita lihat, 4H positif ditambah 4 OH- hasilnya apa, nak? 4H plus ditambah 4 OH- hasilnya apa? 4H2O, Mem. Pintar, 4H2O. Maka ini juga bisa kita eliminasi. H2O-nya di sini habis, di sini sisa 2. Maka hasil akhirnya apa? 2H2O menghasilkan 2H2 ditambah O2 habis. Hasilnya seperti itu. Sampai sini bisa?
Sampai sini bisa, Nak? Ayo, nggak ada yang nyebutkan. Kenapa nih kalian setelah meet kok kayaknya pada bingung-bingung ya? Kelamaan libur ya? Libur belajar ya? Kita lanjut ya ke contoh soal berikutnya agar lebih paham. Oke, lihat. Katanya ada lelehan NaNO3 di elektrolisis dan kemudian menggunakan elektroda Fe2. Nah, kata Fe2 di sini dia menyatakan biloxnya ya, Nak. Maka ini yang dipakai adalah Fe2+. Kenapa kita gunakan angka Romawi seperti ini? Ini menyatakan dia logamnya adalah logam transisi. Oke, apa tadi hal pertama yang kita lakukan, Nak? Ionisasi. Iya, pintar. Ionisasi lelehan NaNO3. Apa ionisasinya, Nak? Ingat seperti yang saya ajarkan tadi. Na tadi golongan berapa? 1. 1A. Berarti muatannya positif 1. Otomatis NO3 ini muatannya berapa, Nak? -1. Pinter. NO3 itu muatannya -1. Sampai sini bisa ya. Nah, kita cek ini kation, ini anion. Nah, elektrodanya ini termasuk ke elektroda apa? Nah, elektroda tak inert kan? Elektroda inert tadi ada siapa aja? Hanya ada 3. Ada PT, ada C, dan AU. Oke, kita lihat. Kita cek reaksi di katoda. Reaksi di katoda bergantung pada jenis kation. Lihat, kationnya ini kan kation golongan 1A ya, Nak? Nah, harusnya kalau dia larutan, maka di katoda itu adalah reduksi air, gitu ya. Nah, namun di sini dia kita pakai lelehan. Saya bilang tadi lelehan itu tidak mengandung air, kan, Nak? Nah, Iya, Mem. sehingga di katoda itu reaksinya adalah reaksi kation, reduksi kation itu sendiri. Bagaimana reaksinya? Na positif ditambah elektron menghasilkan Na. Nah, dari mana kita tahu ini reaksi reduksi, Bu? Na, berapa bilox Na di sini, Nak? +1. Na di sini berapa biloxnya? 0. 0. Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjut ke reaksi yang ada di anoda. Nah, reaksi yang ada di anoda bergantung pada jenis elektroda. Nah, elektrodanya di sini elektroda tak inert. Nah, kalau dia elektrodanya tak inert, langsung saja reaksi yang ada di anoda itu adalah oksidasi elektroda itu sendiri. Benar ya, Nak? Bagaimana tadi reaksinya? Fe menghasilkan Fe, karena dia Fe-nya Fe2, maka Fe2+. Untuk menyetarakan elektronnya, berapa elektron yang kita gunakan, Nak? Untuk setara di reaksi ini? 2. Pintar, 2 elektron. Sama seperti tadi, kita setarakan muatannya. Kali 2, kali 1. Maka reaksi utuhnya menjadi 2Na+, ditambah Fe, menghasilkan 2Na, ditambah Fe2 positif. Sampai sini bisa? Lanjut ya untuk contoh soal berikutnya ya, biar lebih paham ya. Nah, lanjut, katanya larutan FeCl3 dengan elektroda PT. Elektroda PT tadi termasuk ke elektroda apa, Nak? Inert. Benar, inert. Oke, kita ionisasi. FeCl3. Yuk, ada yang tahu ionisasinya apa, Nak? Fe2 plus Cl3 2 min. Oke, caranya seperti ini, Nak. Ingat nggak Cl itu golongan berapa? Golongan 7A. Golongan 7A muatannya itu kan -1 ya, Nak ya. F negatif, Cl negatif, Br negatif, I negatif. Nah, Cl di sini juga negatif 1 karena dia golongan 7A atau golongan halogen. Kita lihat. Berarti Cl itu negatif 1 kali 3. Berarti berapa muatan Cl-nya, Nak? Minus 3. Nah, kok lupa sih, Nak? Ini kan sama seperti bilox. Kita kan udah belajar bilox. -3 ya.
Berarti berapa muatan Fe-nya? Plus 3. Positif 3, Mem. Iya, plus 3. Jangan salah ya. Berarti ionisasinya apa, Nak? Fe3 positif ditambah 3 Cl negatif. Gitu ya. Nah, ini kationnya. Ini anion. Nah, reaksi di katoda tadi bergantung jenis apa, Nak? Kation. Iya, kation. Kationnya adalah Fe3+. Dia termasuk ke logam lain kan? Bukan golongan 1A, bukan golongan 2A, bukan Al, dan bukan Mn. Maka di katoda adalah apa tadi? Reaksi di katoda reduksi atau oksidasi? Reduksi, Mem. Reduksi. Maka reduksi Fe. Kalau reduksi Fe, dia dari ionnya, Nak. Fe3+ menghasilkan Fe. Gitu ya, ini kan reduksi. Dari plus 3 ke 0. Elektronnya kita buat di mana, Nak? Di kiri atau di kanan? Kiri, Mem. Berapa? Kiri. 3. Benar. Nah, sekarang kita cek reaksi yang ada di anoda. Reaksi yang ada di anoda bergantung pada jenis elektroda. Karena elektrodanya yang inert, maka yang kita lihat tadi apa? Anion. Anionnya tadi ini anion sisa asam ida karena ada Cl-. Maka reaksinya adalah oksidasi dia sendiri. Bagaimana oksidasinya tadi saya bilang? 2 Cl negatif menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Itu tadi kan? Lihat, bagaimana kita tahu ini oksidasi? Ini -2, ini 0. Bu, kenapa sih harus 2? Ada yang tahu nggak kenapa di sini harus Cl-nya Cl2? Karena Cl itu termasuk ke dalam unsur diatomik. Itu ya, maka dia harus 2. Sekarang kalian setarakan muatannya. Ini kali 2, ini kali 3. Hasilnya menjadi 2 Fe3+, ditambah 6 Cl- menghasilkan 2 Fe ditambah 3 Cl2. Sampai sini bisa, Nak? Oke, untuk ngecek nanti kalian paham atau enggak, ini soal yang terakhir nanti saya mau kalian kerjakan ya. Kemudian boleh kalian kirim jawabannya ke grup. Enggak deh, chat pribadi aja dan 5 orang tercepat nanti akan saya kasih nilai. Oke ya, untuk mengecek kalian udah paham belum untuk materi yang ini. Nah, lanjut ya Nak ke aplikasi elektrolisis dalam kehidupan. Nah, aplikasinya yang pertama itu adalah untuk penyepuhan. Jadi pelapisan suatu logam, seperti yang kita lihat di korosi kemarin, kita kan bisa mencegah terjadinya korosi dengan penyepuhan atau pelapisan suatu logam. Pelapisan ini menggunakan prinsip dari elektrolisis. Nah ya, lanjut. Kemudian ada produksi aluminium. Seperti yang kita tahu, aluminium itu bisa kita produksi seperti di PT Inalum. Nah, jadi PT Inalum itu menggunakan prinsip elektrolisis yang nama pengolahan aluminiumnya itu adalah proses Hart-Herold. Nah, jadi proses Hart-Herold itu menggunakan prinsip elektrolisis untuk menghasilkan aluminium yang murni. Nah, seperti gambar yang ini. Kemudian yang terakhir itu bisa kita memproduksi logam. Nah, jadi seperti yang kita lihat tadi di reaksinya bisa dihasilkan logam, bisa dihasilkan suatu gas dari proses elektrolisis menggunakan arus listrik searah. Oke ya, terima kasih. Sampai di sini sebelumnya ada pertanyaan, Nak? Tidak ya? Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga hari ini bermanfaat. Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat dan kalian tetap semangat untuk belajar walaupun di dalam keadaan daring masih ya, kalian belum bisa datang ke sekolah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mem.